Jadi, oke. Kalau saya kan tadi cerita juga yang waktu daftar beasiswa, daftar 10, dapatnya cuma 3. Itu terus daftar sekolah S1, diterima di sekolah Berkeley dan lain-lain, malah nggak dapat di sekolah yang saya iseng-iseng apply. Dan saya pun daftar kerja itu misalnya Tentunya saya akan sapa terlebih dahulu buat teman-teman yang barusan bergabung melalui Zoom. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga meskipun dengan adanya pandemi ini, meskipun kita di rumah saja atau belajar dari rumah, tidak menghambat kita untuk terus bisa bersyukur, berkarya, dan bisa beradaptasi di situasi saat ini. Dan tentunya pasti kita juga bisa ambil hikmah positif di adanya pandemi COVID-19, dan pastinya juga ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa teman-teman ikuti. Salah satunya yaitu dengan mengikuti Festival Indonesia Bangkit 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesia Millennial Connect. Lantas, pasti di Millennial Connect. Nah, Indonesia Millennial Connect adalah suatu wadah organisasi bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa berkolaborasi bareng, tentunya bisa berpotensi meningkatkan potensi baik teman-teman semuanya. Dan di situ juga ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ada sharing session by live on Instagram pada bulan Maret kemarin. Kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Nah, ada juga kita sudah melaksanakan ngabuburit dari rumah yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Dan tentunya itu adalah salah satu, siapa tahu motivasi kita, inspirasi kita. Siapakah dia? Kita sambut bersama-sama. Inilah Pak Rama Suteja. Halo Kak Pak Rama. halo. Halo. Gimana Halo. kabarnya Kak? Baik banget. Jadi senang Baik. banget ketemu teman-teman hari ini. Ada banyak banget teman-teman yang excited. Wah, Iya. semoga hari ini tips dan tricks yang mau dibagikan bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang Amin. mau ke sekolah di luar negeri supaya bisa mencapai impian kalian. Baik. Untuk mungkin saya akan menanyakan, dan saya dengar-dengar sih Kak Barama ini di S1-nya juga di luar negeri ya Kak, di Amerika, di University Ya. of California, Berkeley. Benar? Yes, betul. Betul sekali. Ambil jurusan arsitektur ya Kak? Yes, arsitektur. Oke. Mungkin kenapa sih Kak memilih di UC Berkeley dan mengambil jurusan arsitektur? Ini bisa diceritakan seperti Oke. apa? Jadi awalnya sebetulnya mungkin looking back dari SMA ya. Awalnya tuh saya tidak terkira mau ke sekolah di luar negeri. Maka dari itu dari saya waktu TK, SD, SMP, SMA semuanya di sekolah nasional. Saya nggak pergi ke sekolah internasional. Selalu di sekolah nasional karena bayangannya dulu pingin sih keluar negeri, tapi nggak kebayang akan berangkat ke sana. Sampai suatu hari saya bertemu dengan kakak kelas saya yang bersekolah di UC Berkeley. Wah, dari situ tuh ceritanya menarik banget. Jadi dia kayak karena dia bersekolah di Berkeley itu dia bisa memiliki teman-teman dari berbagai macam dunia. Ada teman-teman dari Eropa, teman-teman dari China, India, dari Meksiko, dari seluruh dunia. Dan itu membuka perspektifnya sehingga dia tuh memiliki pandangan yang global, itu loh yang menarik. Dan kedua itu saya ingin supaya bisa fasih berbahasa Inggris, supaya kalau baca buku atau nonton film tuh udah nggak perlu terjemahan lagi gitu. Istilahnya sesimpel itu awalnya. Dan itulah menjadi awal mula yang membuat saya itu menjadi tertarik untuk sekolah di luar negeri dan menemukan mentor pertama saya, yaitu kakak kelas saya ini gitu. Nah, kalau jurusannya sendiri, awalnya tuh saya ke Amerika itu jurusannya maunya sebenarnya teknik kimia. Mungkin teman-teman yang kalau nonton YouTube-nya Jerome tahu saya itu sebenarnya awalnya pengennya jurusannya teknik kimia, tapi saya waktu semester 1 itu ketemu temen yang bawa maket arsitektur. Terus saya lihat, wah, kok kayaknya menarik ya. Maka dari itu saya semester 1 itu
di Amerika tuh bisa nyoba-nyoba kelas. Jadi saya semester 1 nyoba kelas teknik kimia dan kelas arsitektur. Terus lihat kira-kira mana yang saya suka. Dan kebetulan saya suka arsitektur. Jadinya saya akhirnya jurusannya arsitektur begitu. Oke, kan kalau S2 ini Kak Parama telah mendapatkan beasiswa, lantas di S1 itu mendapatkan full beasiswa atau biaya sendiri seperti apa, Kak? Oke, kalau di S1-nya sendiri saya awalnya biaya sendiri. Walaupun akhirnya saya ketika transfer ke Berkeley dan lain-lain tuh bisa juga dapat beasiswa saya di Berkeley dan juga sempat kerja sambil part time dan magang, jadinya bisa at least mengcover beberapa biaya untuk ke waktu bersekolah di Berkeley. Dan ketika saya S2 ini saya bersyukur saya diberi kesempatan dapat beasiswa penuh dari Harvard, jadi bersyukur sekali. Oke, jadi saya kan awalnya seperti saya cerita tadi dari TK, SD, SMP semuanya dari Solo. Sampai saya akhirnya bertemu dengan kakak kelas saya ini yang akhirnya menjadi mentor pertama saya. Sebenarnya pertanyaan pertama, mentor itu apa sih? Nah, dari pertemuan saya dengan kakak kelas saya ini, saya tuh bisa mengetahui langsung bagaimana cara beliau bisa diterima di UC Berkeley. Yaitu dia langsung kasih tahu, oh Parama, kamu kalau mau diterima di UC Berkeley itu kamu ini loh kelas-kelas yang kamu harus ambil, ini loh organisasi yang harus kamu lakukan, ini loh yang harus kamu lakukan. Jadi penting banget teman-teman untuk memiliki mentor. Nah, mungkin dari teman-teman ini kan tanya dulu, awalnya sendiri tuh gimana sih cara masuk ke sekolah di Amerika? Oke, jadi saya mau jelaskan bahwa ada 2 tipe sekolah di Amerika, tipe jalur ya. Yang pertama itu jalur 2 tahun, jalur 4 tahun langsung universitas, dan jalur satunya ini 2 tahun community college dan plus 2 tahun universitas. Itu merupakan jalur yang saya ikuti. Nah, jadi kalau di jalur yang 4 tahun universitas ini ya langsung dari SMA kelas 3 langsung masuk ke istilahnya kayak Berkeley, langsung 4 tahun. Nah, kalau lewat 2 tahun community college, 2 tahun universitas ini, bisa juga, itu jalur yang saya lewati. Nah, bedanya apa? Oke, kalau melalui jalur university 4 tahun, satu, kalian memerlukan namanya SAT. SAT itu seperti ujian nasionalnya di Amerika Serikat. Jadi, kalau kita kan juga ada ujian nasional untuk masuk ke sekolah gitu ya. Nah, Amerika juga ada namanya SAT. Nah, ini kalau kalian mau langsung masuk ke universitas yang 4 tahun ini, kalian harus ambil SAT ini. Nah, kalau community college itu tidak perlu. Kalau jalur yang saya lalui tidak perlu. Nah, di jalur yang 4 tahun ini, keuntungannya apa? Satu, kalian tidak perlu pusing mikir untuk transfer lagi, karena udah langsung masuk universitasnya. Oke. Ya, jadi ini ada 2 jalur ya, teman-teman. Yang pertama itu jalur 2 tahun community college, lalu jalur 2 tahun community college plus 2 tahun universitas. Ini kelebihannya nggak perlu pakai SAT. Ini jadi saya kan dari sekolah nasional, jadi saya tidak ambil SAT. Lalu 2 tahun lebih, awalnya juga lebih murah, karena community college ini harganya seperempatnya harga universitas. Tetapi kerugiannya apa? Kalau jalur saya ini, kemungkinan dapat scholarship dari universitas itu lebih sedikit dari kalau langsung 4 tahun masuk universitas. Tapi ya 2 tahun awalnya lebih murah. Kalau lewat jalur yang satunya, yang 4 tahun universitas, yang di bagian kanan ini, itu kelebihannya bisa dapat scholarship. Jadi teman saya ada yang dari SMA kelas 3 itu langsung dapat full tuition scholarship di Berkeley, full tuition scholarship di MIT, tidak perlu pusing bayar biaya sekolah, dan juga dia tidak perlu pusing lagi mikir transfer karena udah masuk ke universitas yang dia mau. Tapi ya kesusahannya dia harus ambil SAT atau ujian nasionalnya, dan kalau nggak dapat scholarship ya lebih mahal karena emang 4 tahun universitas biayanya bisa lebih tinggi kalau nggak dapat beasiswa. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oh, bukan yang itu. Yap. Oke, ini persiapan tuh sangat penting. Jadi kan teman-teman dari tadi kan tanya, jadi persiapan tuh Kak Parama harus gimana kalau mau diterima di universitas yang baik?
Nah, ini ada 3 hal yang menurut aku penting banget dan teman-teman bisa lakukan. Yang pertama itu mereka melihat, satu, nilai akademis, obviously, jelas-jelas. Kita tuh kalau mau masuk universitas bagus, kita harus menjaga nilai kita sebaik mungkin. Tapi, apakah itu cukup? Enggak. Jadi kalau universitas tuh, mereka dalam setahun tuh menerima puluhan ribu sampai ratusan ribu aplikasi. Dan murid yang nilainya oke, bagus, baik, itu banyak. Tapi kita harus memiliki poin yang menjadikan kita itu berbeda. Yaitu, kedua, kita bisa mengikuti organisasi yang mendukung, keorganisasi mahasiswaan yang mendukung. Istilahnya seperti itu. Jadi, misalnya kalian dari SMA mau ke S1, ya kalian ikut organisasi yang kiranya bisa sesuai dengan jurusan kalian. Kalau saya sendiri kan jurusannya arsitektur nih. Dari S1 itu, dari awal di Diablo Valley College sebelum transfer ke Berkeley, saya ikut organisasi namanya ACE Club, Architecture Construction Engineering Club. Dan kedua itu ESC, Engineering Student Council. Dan kalau bisa, kalian bukan cuma jadi anggota, kalian harus bisa jadi officer-nya. Jadi ketika saya di ACE Club ini, saya menjadi brand manager. Dan ketika saya berada di ESC ini menjadi creative coordinator. Nah, jadi kalian kalau bisa jadi pengurusnya juga. Jadi mereka tuh lihat sisi leadership kalian. Nah, paham ya? Jadi bukan cuma nilai, kalian bisa ikut ke organisasi mahasiswaan yang mendukung jurusan kalian supaya orang yang membaca formulir pendaftaran kalian tuh lihat, oh, oke, Pak Rama ini bukan cuma nilainya oke, tapi dia memiliki sisi leadership yang baik, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah nilai organisasi, apakah itu cukup? Bisa lebih bagus lagi kalau kalian tuh memiliki sisi humanity yang membantu orang lain. Humanity itu sisi kemanusiaan, di mana kalian mengikuti kegiatan sukarela, yaitu kalau saya ikut kegiatan volunteer. Nah, saya sendiri ketika berada di US, di Amerika Serikat itu mengikuti beberapa kegiatan volunteer, salah satunya memberi makan homeless atau orang yang tidak punya rumah di Amerika Serikat. Nah, jadi saya ikut organisasi yang mereka tuh ketika weekend, hari Sabtu Minggu tuh membagikan makanan-makanan. Jadi saya dulu ya ikut buat sandwich, terus dibagiin ke homeless gitu. Dan juga saya ikut ke organisasi namanya Habitat for Humanity, itu mereka bikin rumah buat homeless. Jadi saya dulu juga angkat-angkat batu bata, nyangkul, sekop semen gitu juga pernah gitu loh istilahnya. Nah, itulah yang membuat kalian tuh jadi kayak, oh, Pak Rama ini ternyata bukan cuma nilainya oke, dia juga memiliki pengalaman leadership yang oke, ternyata dia juga memiliki sisi kemanusiaan gitu loh. Jadi mereka tuh bukan cuma ingin melihat orang yang istilahnya egois kayak diri saya sendiri, tapi dia juga ingin melihat kan bagaimana kamu bisa berkontribusi bagi orang di masa mendatang. Nah, itu penting banget teman-teman. Jadi, nah itu penting banget untuk dipersiapkan ya. Oke, kalau saya dari slide ini singkat cerita, jadi saya dari SMA, saya melanjutkan studi saya itu di Diablo Valley College. Itu community college saya selama 2 tahun, sebelum saya akhirnya transfer ke University of California, Berkeley. Nah, kalau teman-teman ada yang tanya, sekolah di Amerika tuh gimana? Masuknya tuh kalau mau masuk Diablo Valley College-nya tuh gampang. Kalian tuh cuma perlu TOEFL atau IELTS sama ujian nasional. Ya, sebenarnya itu. Yang susahnya itu transfer ke Berkeley-nya. Karena masuk ke Berkeley itu juga dibatasin hanya nggak semuanya bisa masuk gitu kan. Nah, jadi maka dari itu harus dipersiapkan ketika kalian bersekolah di Diablo ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Yaitu nilainya, ikut organisasi mahasiswa, dan ketiga harus memiliki sisi kemanusiaan yang baik. Nah, setelah saya akhirnya bisa transfer ke Berkeley, saya lanjut bekerja di San Francisco, bekerja di Tokyo, dan akhirnya karena terinspirasi untuk mendaftar Universitas S2, akhirnya saya mendaftar 11 universitas dan bersyukur sekali diberi kesempatan, diterima, dan akan melanjutkan studi saya di Harvard University pada bulan Agustus ini. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini banyak banget yang tanya saya kayak, Kak Parama, terus ini kalau saya mau persiapan ke luar negeri itu mulai dari kapan gitu loh. Nah, sebenarnya saya sendiri itu kalau ditanyain, Kak Parama nyiapin 11 universitas ini tuh berapa lama? Saya nggak bisa bilang 6 bulan, saya nggak bisa bilang ini setahun.
Tapi ini semenjak saya menginjakkan kaki saya di Amerika itu, saya udah mulai persiapan. Maksudnya gimana? Ketika saya berada di Diablo Valley College, dan nilai saya bisa bagus, otomatis saya bisa transfer ke sekolah yang bagus, bisa transfer ke Berkeley. Karena saya bisa bersekolah di Berkeley, saya mendapatkan opportunity magang atau internship yang baik. Dan opportunity magang atau internship ini membuat saya bisa mendapat pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini membuat saya akhirnya bisa menjadi diterima di S2 yang baik, seperti Harvard. Jadi, semua proses panjang ini merupakan sebuah proses berkesinambungan yang panjang. Jadi, bukan cuma 3 bulan terus daftar, gitu bukan. Begitu kalian udah mulai belajar, ya itu kalian udah mulai persiapan. Jadi, teman-teman ada yang tanya, Kak, saya ini SMP, apakah saya udah bisa mempersiapkan? Bisa. Kalau kalian dengan belajar yang rajin dan giat, dapat nilai bagus dari sekarang, itu juga udah mempersiapkan langkah kalian ke depan supaya lebih ringan gitu loh. Nah, jadi penting banget buat teman-teman, saya tekankan, persiapan tuh harus dilakukan seawal mungkin. Proses pendaftaran luar negeri adalah proses yang panjang. Jadi kalian tuh harus gali bakat dan potensi kalian sehingga kalian tuh menjadi kandidat yang menarik di mata universitas, bukan cuma kandidat yang biasa-biasa aja gitu loh istilahnya. Nah, pingin kan semuanya untuk diterima di universitas yang baik. Nah, gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau ini tips dari saya yang kalau mau spesifik masuk ke sekolah di luar negeri itu, kalian yang pertama harus menggali bakat dan potensi yang spesial dari kalian. Universitas itu tidak tertarik dengan kandidat yang sama gitu. Mereka tuh ingin mencari kandidat yang berbeda. Kalau misalnya dari grafik yang datar nih, orang semua datar. Kalau semuanya datar kan semuanya nggak asik ya, maksudnya diterima semua. Tapi mereka tuh mencari orang yang berbeda, tapi dalam hal yang positif supaya bisa memberikan dampak untuk sekolah mereka. Jadi penting banget untuk eksplor sebanyak mungkin. Jadi saya waktu SMA sendiri itu suka eksplor banyak hal. Saya pernah ikut grup band, saya main drum. Di sini ada yang suka main drum nggak? Nah, juga pernah mengikuti kompetisi band, pernah mengikuti fotografi, videografi. Bahkan saya pernah nyoba eskul memasak juga pernah, kan mau berangkat ke Amerika, tapi saya jarang masak, jadi kan belajar masak waktu di eskul masak di SMA pernah. Saya juga ikut iseng-iseng nyoba ikut hip hop dance. Tapi dari situ saya akhirnya mengerti gitu, oh ternyata saya punya ketertarikan dalam fotografi, misalnya seperti itu. Dan itu ternyata dari fotografi ini ternyata membantu ketika saya bersekolah jadi arsitek. Tapi saya nggak akan tahu bahwa saya itu memiliki interest atau kelebihan di fotografi kalau saya tidak pernah mencoba 5 kegiatan ini, misalnya seperti itu. Jadi penting banget kalian explore untuk menemukan bakat kalian dan kembangkan bakat itu. Yang kedua, persiapan bahasa asing jauh-jauh hari. Nah, ini kebetulan juga sih kemarin saya juga baru posting video di YouTube channel saya, Parama Suteja, tentang tips berbahasa Inggris. Nah, ini kalau saya kan ingin sekolah di Amerika, jadi saya ingin harus bisa fasih berbahasa Inggris. Kalau kalian mau sekolah di Jerman, ya harus bisa bahasa Jerman. Mau sekolah di Jepang, harus bisa bahasa Jepang. Nah, persiapan ini harus dilakukan sejauh-jauh hari supaya ketika kalian melakukan pendaftaran itu, kalian udah nggak usah mikir susah-susah untuk TOEFL, IELTS. Dan ketika kalian mengikuti pelajaran sana, karena semuanya akan dilakukan dalam bahasa mereka, kita udah siap gitu loh untuk menerima materi dari sekolah tersebut. Dan yang ketiga, penting banget mencari mentor atau orang yang bisa membimbing kalian. Nah, seperti yang saya cerita tadi, saya kalau tidak bertemu dengan mentor saya yang waktu kakak kelas waktu SMA saya ini, mungkin saya tidak berada di posisi saya seperti sekarang. Dan kita tuh harus, yang keempat nih, belajar dari pengalaman orang lain. Lebih baik kalian mengalami kegagalan orang atau cuma belajar dari kegagalan orang itu supaya ya kalian tidak mengulangi kesalahannya. Kan lebih baik kalau kita tuh tidak perlu mengulangi kesalahan mereka gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk mencari mentor. Nah, mentor sendiri itu banyak cara ya buat mencari mentor. Yang pertama, teman-teman bisa cari dari seperti saya kakak kelas atau teman-teman sekolah yang udah bersekolah di sana. Yang kedua, kalian bisa cari mentor itu dari
keluarga atau kerabat. Jadi saya punya omnya punya keponakan dari keluarga dia yang bersekolah di Harvard. Nah, jadi saya bisa tanya kepada kakak ini untuk insights atau ilmu kayak gimana sih tips and tricks masuk Harvard, for example, seperti itu. Dan yang ketiga, bisa juga langsung DM. Misalnya kalau saya pernah di LinkedIn, teman-teman ada yang tahu LinkedIn nggak? Ini saya ketik di grup, di kolom chat linkedin.com. Nah, di LinkedIn tuh saya pernah tanya teman-teman yang, misalnya kalian, itu kayak website isinya resume orang-orang yang pernah sekolah di mana atau apa. Misalnya kalian ketik Berkeley, Jakarta. Nah, itu kan kalian nanti tahu orang yang berasal dari Indonesia yang sekolah di Berkeley siapa. Nah, di situ kalian bisa tanya langsung sama kakak di sana, kayak bisa DM gitu. Kayak gimana sih cara masuk Berkeley, for example. Apakah akan selalu dijawab? Belum tentu. Tapi kalau kalian tanya 10 orang, masa sih satu orang nggak ada yang jawab? Gitu kan. Jadi yang paling penting itu kita Ada ya, tanya Kak? aja, nggak apa-apa. Iya, betul. Nah, terus kunci kalau cari mentor tuh harus, mentornya tuh punya dua hal. Yang pertama, mentornya harus kompeten. Yang kedua, mau membantu kalian. Maksudnya gimana? Nah, ini penting banget nih. Kalau misalnya kalian menemukan mentor yang kompeten tapi tidak mau membantu kalian, kan sama aja, tidak akan tercapai. Kalau kalian punya mentor yang mau membantu kalian tapi tidak kompeten, sama aja tidak efisien. Maka dari itu, carilah mentor yang kompeten dan mau membantu kalian. Penting banget. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk saat ini, saya sedikit penasaran sih, Kak. Dari sekian 11 universitas, ada MIT, Harvard. Kenapa kok memilih Harvard? Oke. Alasannya apa, Kak? Ya, banyak juga yang tanya itu. Awalnya itu bukan proses yang gampang ya, soalnya 11 universitas itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi, seperti MIT itu kan mereka bagus ya buat hal teknis ya. Nah, itu kalau di Indonesia mungkin seperti ITB gitu loh istilahnya. Mereka tuh kan namanya aja udah MIT, Massachusetts Institute of Technology, udah teknologi. Jadi mereka dalam hal architectural teknik itu udah bagus banget. Kalau misalnya Princeton tuh mereka bagus dalam ukuran kelas karena mereka tuh sekolahnya relatif lebih kecil. Jadi hubungan antara murid dengan guru tuh rasionya kecil. Jadi 15 murid per satu guru. Wah, itu hubungan murid dengan guru tuh dekat banget. Kalau dari Harvard sendiri saya suka dengan desain filosofinya. Kebetulan guru saya ketika saya berada di Berkeley itu 3 dari 4 guru saya di Berkeley itu yang studio profesor dari Harvard. Jadi dari cerita pengalamannya, dari ilmunya, itu semua membuat saya tertarik untuk sekolah di Harvard. Awalnya karena itu sih. Oke, baiknya mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Untuk berikutnya, slide berikutnya, kita masuk ke tips beasiswa. Oke, teman-teman. Nah, ini nih yang sering ditanyain, gimana cara dapat beasiswa? Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa di Amerika itu ada berbagai macam beasiswa. Jadi yang pertama, kalau saya istilahkan, itu namanya beasiswa financial need base. Oke, ini itu juga ada di slide. Financial need base yang pertama, dan juga beasiswa merit base. Yang financial need base itu beasiswa berdasarkan kebutuhan finansial. Maksudnya bagaimana? Itu jika uang di bank kita tidak mencapai nilai tertentu, sekolah bisa memberikan bantuan. Bahkan di website sekolah sendiri kayak di Harvard dan lain-lain itu ada tulisan financial need base. Jadi teman-teman juga bisa apply. Kalau uangnya tidak mencapai nilai tertentu, misalnya $65.000, itu bisa daftar ke financial need base. Nah, kalau saya sendiri kemarin mendapatkan beasiswa merit based scholarship, itu beasiswa berdasarkan kelayaan. Merit itu artinya layak, itu berdasarkan prestasi sebelumnya. Jadi mereka lihat, oh Parama ini pernah waktu sekolah tuh nilainya bagaimana, Parama pernah menang apa, Parama pernah bekerja di mana. Nah, jadi kalau teman-teman nggak dapat yang financial need base, kalian bisa dapat yang merit base. Jadi itu istilahnya, jadi saya bersyukur banget diberi kesempatan di Harvard full tuition merit based scholarship. Nggak semua orang bisa full juga, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang nggak dapat juga.
Nah, sebetulnya kalian itu kalau bisa menjual diri kalian semenarik mungkin ke universitas itu yang nyari kalian, bukan kalian yang bukan kalian yang nyari universitasnya. Jadi makanya itu kemarin Columbia ngasih saya full juga, Princeton juga ngasih 25% dengan stipend, uang saku, malah dibonusin uang saku, sekolah malah dibayar gitu kan. Interesting gitu. Jadi mereka itu ketika tertarik sama kamu, mereka tuh akan memperjuangkan untuk mendapatkan kamu. Yang penting teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman ini layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, terus kalau nggak dapat yang financial need base, terus nggak dapat yang merit base, terus gimana, Kak? Nah, ini nih, pemerintah Indonesia tuh udah melakukan hal baik kepada warga negara Indonesia, mendukung warganya supaya bisa menempuh pendidikan di luar juga melalui program LPDP. Nah, itu bagus, teman-teman. Jadi ada beberapa program LPDP, bisa langsung dicek di websitenya. Salah satunya misalnya program, ada kedokteran, ada program reguler umum, ada juga beasiswa LPDP untuk universitas top dunia. Jadi kalau teman-teman top dunia itu kalau nggak salah ada berapa ya, 11 atau berapa universitas, misalnya kayak Harvard, MIT, bukan cuma di Amerika, di ETH Zurich, itu di Switzerland, itu kalian kalau bisa masuk, kalian bisa dapat beasiswa LPDP top unggulan, tanda kutip ya, harus apply ya. Nah, dan chance-nya misalnya mau dapat top unggulan ini kan juga lebih besar, karena nggak semua orang masuk yang top unggulan. Maka dari itu, saya selalu sarankan, kalau orang-orang tanya, Kak, yang benar tuh apply sekolah dulu atau apply beasiswa? Bingung nggak sih kadang-kadang mikir gitu? Kalau saya sih sebenarnya simple. Saya pilih daftar sekolah dulu. Karena ketika kalau kalian udah misalnya mau daftar beasiswa, kalian punya dua kesempatan, mungkin dapat beasiswa, mungkin nggak dapat beasiswa, benar? Ya kan? Nah, kalau udah dapat beasiswa, apakah kalian bisa masuk ke universitas yang kalian mau? Bisa iya, bisa tidak. Nah, jadi itu malah chance-nya lebih kecil kan. Jika kalian udah mendaftar sekolah dan diterima, kalian tuh punya chance untuk masuk atau enggak. Dan kalian tuh punya chance lagi untuk mencari beasiswa. Nah, jadi penting banget kalau kalian tuh mau daftar ke universitas luar negeri, tuh daftar aja dulu. Dan kalau kalian udah bisa masuk, kalian bisa apply beasiswa juga. Atau apply beasiswa sambil mendaftar sekolah, nggak apa-apa. Karena kalau nunggu dapat beasiswanya, nanti nggak daftar sekolahnya gitu loh istilahnya. Jangan kebalik-balik, teman-teman. Nah, terus kalau udah financial need base nggak dapat, merit base nggak dapat, LPDP nggak dapat. Nah, ini ada satu lagi namanya beasiswa dari perusahaan swasta. Itu teman saya juga ada yang masuk ke Harvard dengan beasiswa swasta, dapat berapa ratus juta gitu. Nah, itu bisa juga. Nah, yang paling penting teman-teman tuh apply. Tapi dia baru bisa dapat beasiswa perusahaan swasta itu kalau apa? Kalau udah diterima di sekolahnya. Jadi bukan daftar beasiswanya dulu, tapi daftar sekolahnya dulu. Kalau udah diterima, kalian chance dapat beasiswa juga lebih besar, teman-teman. Nah, terus kalau bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke. Sekarang kita mau bahas tips dapat beasiswanya. Oke. Yang pertama, cari kesempatan beasiswa tuh sebanyak mungkin. Jadi ketika teman-teman saya tuh tanya, wah Parhama, kamu kok bisa dapat 3 macam beasiswa di Berkeley gitu kan? Nah, orang-orang tuh kadang lihatnya, wah enak banget ya dapat 3. Tapi mereka tuh nggak tahu cerita di belakangnya. Sebetulnya saya Gimana? waktu dapat, iya, saya dapat 3 itu apply misalnya daftar 10 gitu kan. Daftar 10 dapatnya 3. Saya sendiri kalau daftar beasiswa nggak selalu dapat gitu. Nah, misalnya kalian punya chance dapat beasiswa ya 10 kali. Ini saya mendaftar pertama nggak dapat, kedua nggak dapat, 3 nggak dapat, 4 nggak dapat, 5 nggak dapat, 6 nggak dapat, 7 nggak dapat, dan saya berhenti. Akankah saya mendapat 3 kesempatan ini? Ya nggak juga, karena saya stop di 7. Tapi kalau saya lanjut ini, saya dapat. Bahkan kalau nyoba lagi mungkin dapat lagi yang ke-11. Nah, itu nggak akan teman-teman tahu kalau teman-teman nggak pernah nyoba 10-10-nya. Jadi daftar beasiswa itu sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Yang terjelek apa sih? Paling cuma ditolak aja kan, sama ya capek ngisi formulir aja. Tapi ketika kalian dapat itu akan sangat worth it banget supaya bisa membantu orang tua kalian juga untuk mensekolahkan kalian di sana. Nah, dan yang paling penting kalau nyoba apply universitas itu, misalnya kalian ditolak banyak beasiswa, ya kalian belajar dong. Kenapa kalian ditolak di beasiswa A, B, C ini? Nah, itu
yang itu juga saya lakukan ketika saya dulu waktu S1, misalnya saya pernah apply, kan saya masuk Berkeley, saya masuk UCLA waktu S1 transfer itu, tapi saya sempat iseng-iseng daftar New York, diterima juga, tapi iseng daftar sekolah di Texas. Itu malah saya sempat nggak dapet karena ternyata sekolah saya di Diablo Valley College kelasnya itu tidak terlalu nyambung dengan sekolah di Texas itu, makanya nggak diterima. Tapi dari situ saya malah belajar, oh gitu ya, ternyata kalau mau daftar sekolah tuh harus persiapan kelasnya yang cocok untuk sekolah yang mau dituju. Dan maka dari itu saya ketika udah di Berkeley, saya mempersiapkan sebaik mungkin sehingga bisa mendaftar 11, diterima 11. Nah, jadi penting banget belajar dari kesalahan sebelumnya, teman-teman. Jadi jangan cuma lihat, wah ini suksesnya doang nih, 11 sekolah untuk didapat beasiswa. Tapi perjuangan tuh tetap ada gitu kan. Nah, yang syarat kedua kan tadi udah dibahas, ikuti persyaratan beasiswa itu paling penting, berikan sesuatu yang lebih. Jadi kalau beasiswa mereka mintanya ya tuliskan esai tentang kelebihan kamu, tapi bukan cuma kamu cerita tentang kelebihan kamu, tapi kamu mungkin bisa cerita tentang value yang kamu percaya, bagaimana kamu bisa menggunakan kelebihan kamu untuk membantu orang lain. Nah, itu kan poin plus yang nggak semua orang kadang lihat, tapi bisa kamu tuangkan dalam aplikasi atau formulir pendaftaran beasiswa kamu. Dan ini yang orang sering salah ya. Yang ketiga ini, kamu tunjukkan bukti kenapa kamu tuh berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Maksudnya gimana? Banyak orang tuh kalau mendaftar beasiswa, mereka tuh lebih istilahnya kayak mengemis. Maksudnya gimana? Kayak, oh berikan aku beasiswa ini supaya aku bisa sekolah di tempat kamu gitu. Padahal kebalik, mereka tuh harusnya kalau mau apply beasiswa tuh lebih menunjukkan value kamu, nilai kamu, kenapa kamu berhak mendapatkan beasiswa itu. Istilahnya seperti itu. Kamu bisa menunjukkan kelebihan-kelebihan kamu, kenapa kamu berhak mendapatkan itu, daripada kamu tuh minta-minta gitu kan. Misalnya kayak ada orang, ini berlaku buat semua hal ya teman-teman. Teman-teman kalau mau mendaftar kerja dimanapun, ini juga kalian kan mana yang kalian akan terima, orang yang mengemis-ngemis untuk masuk ke tempat kalian, atau yang bisa menunjukkan value bahwa dia layak untuk bekerja di tempat kalian dan memberikan sesuatu yang lebih untuk kalian. Tentu saja yang kedua kan, yang bisa memberikan nilai lebih untuk kalian. Nah, itu jadi penting banget teman-teman untuk membuktikan bahwa kalian tuh berhak untuk mendapatkan beasiswa itu, salah satunya dengan prestasi sebelumnya. Yaitu prestasi sebelumnya kembali lagi ke pengalaman teman-teman, jurusan teman-teman, misalnya kan jurusan banyak ya, tapi mungkin kalau dari sisi aku bisa kasih tahu mungkin dari nilai, dari kompetisi pernah menang apa, atau pernah mengikuti kompetisi apa, atau pernah mengikuti pameran apa, kan saya arsitektur ya ikut pameran. Nah, itu pernah bekerja di mana, itu juga bisa berpengaruh teman-teman. Nah, jadi penting banget nunjukin value kalian. Oh ya, yang terakhir juga bukan bedain ya nunjukin value sama sombong. Nah, itu ada yang beda nih. Kadang-kadang tuh kita nunjukin value tapi kesannya malah jadi sombong. Itu orang juga nggak suka. Jadi maksudnya, saya pernah menang ini, jadi berikan saya beasiswa. Ya malah nggak dikasih gitu kan. Itu karena sombong. Tapi kalian tuh kalau bisa menunjukkan, nih, oke, ini aku dapat beasiswa, aku pernah memenangkan kompetisi internasional ini, atau kompetisi juara nasional ini. Dan dari situ saya mempelajari nilai ini, sehingga suatu hari nanti ketika saya bersekolah di misalnya Harvard, saya ingin memberikan nilai ini kembali ke warga negara Indonesia. Nah, itu kan sebuah nilai sama-sama menunjukkan prestasi, tapi caranya berbeda. Satunya sombong, satunya give back to the community, memberikan nilai lebih untuk orang lain. Jadi kuncinya itu ya teman-teman, memberikan nilai lebih untuk orang lain. Gitu. Oke. Kalau gitu mungkin lanjut ke slide berikutnya. Dan di sini mungkin kan karena kita mungkin cuma waktunya punya 1 jam atau berapa, ini nggak cukup. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan setelah acara ini, teman-teman bisa langsung tanya. Saya memulai YouTube channel saya kemarin karena banyak sekali teman-teman yang tanya juga. Jadi bisa langsung tanya kalau di kolom komentar, supaya lain kali kalau saya buat video itu bisa mengambil dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan juga kalau ada yang mau tanya langsung dari Instagram bisa DM juga nggak apa-apa. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan juga slide berikutnya. Nah, ini salah satu quote yang kesukaan saya ini. Nah, jadi kalau mungkin ada yang pernah ikut seminar saya, pernah dengar
quote ini karena saya suka banget ini. Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars. Ini quote dari Norman Vincent Peale. Jadi ketika kita punya impian, kita tuh harus punya impian setinggi bulan. Aim-nya, tujuannya tuh ke bulan. Jadi impian itu setinggi mungkin. Bahkan kalau kalian nggak mencapai bulan, kalian tuh masih berada di antara bintang-bintang. Maksudnya kalian tuh udah berada di atas, walaupun nggak sampai bulan, kalian tuh udah berada di posisi yang di atas orang-orang yang bahkan belum pernah mencoba. Jadi teman-teman, saran aku, pokoknya dream big and never give up. Jadi tetap berjuang terus, dapetin impian kalian, karena itu penting banget buat teman-teman. Ya, itu kalau dari saya, itu. Nanti teman-teman bisa di section berikutnya, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya. Salsa mau bertanya nih, suka dukanya sebuah mimpi bisa menjadi nyata kan butuh perjuangan. Nah, suka dukanya seperti apa, Kak? Wah, ya banyak sih. Jadi, oke. Kalau saya kan tadi cerita juga yang waktu daftar beasiswa, daftar 10, dapatnya cuma 3. Itu. Terus daftar sekolah S1, diterima di sekolah Berkeley dan lain-lain, malah nggak dapat di sekolah yang saya iseng-iseng apply. Dan saya pun daftar kerja itu misalnya nyoba tuh, misalnya saya orang-orang lihat kadang-kadang, oh ini diterima di perusahaan bagus. Saya waktu itu kan kerja di BCJ. BCJ itu perusahaan yang membuat Apple Store, rumahnya Steve Jobs, rumahnya Bill Gates. Tapi orang-orang kadang nggak tahu bahwa saya tuh juga daftar perusahaan-perusahaan lain, ada yang nggak diterima juga gitu loh. Malah kadang-kadang perusahaan yang lebih kecil kadang nggak terima, perusahaan yang lebih besar ada yang nggak terima juga. Nah, jadi menurut saya selain ke rejections atau tidak penolakan itu merupakan hal-hal yang istilahnya mungkin pahit. Tapi hal terpahit menurut saya itu ketika kita tidak mencoba. Karena ketika kita tidak mencoba, chance kalian untuk mendapatkan impian itu pasti nggak dapat. Maksudnya gimana? Ini aku mau tanya ya. Ketika kalian mau daftar sekolah bagus, misalnya Stanford, kayak mau di Ayunda gitu. Kalau kalian awalnya udah bilang, oh nggak bisa, nggak mungkin diterima, nggak usah daftar. Saya jamin 100% pasti tidak akan masuk Stanford. 0 chance-nya. Tapi ketika kalian udah mencoba melangkah, kalian tuh udah punya chance 50% diterima atau 50% ditolak. Nah, kalian mau nggak ambil chance itu? Gitu. Halo, Zaki. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Zaki. Iya, sama. Jadi saya ada pertanyaan ya. Sebenarnya kalau untuk apply beasiswa tuh dia kalkulasi sebenarnya sih, kalau saya yang dengar sih harus ada proposal tesis ya. Terus kan mau mulai bidangnya dari mana kan pusing ya, jurnal ada banyak banget gitu. Ada tips-tips nggak supaya proposal tesisnya jadi menarik gitu? Karena kan masing-masing negara mungkin tradisi akademiknya beda-beda gitu. Ada yang arahnya berbeda juga sih gitu. Kurang lebih kayak gitu sih pertanyaan. Makasih. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana membuat tesis atau aplikasi kalian untuk mendaftar beasiswa ini lebih tinggi chance-nya, seperti itu ya? Ya, benar. Oke. Banyak cara. Salah satunya yang paling gampang, yaitu kamu bisa lihat dari tesis yang pernah menang tahun sebelumnya. Yang pernah menang siapa? Biasanya kan diumumin tuh. Yang pernah menang A. Ya kalian misalnya bisa approach orang itu. Apakah akan dibalas? Belum tentu. Tapi kalau kalian tanyanya sopan dan bisa memberikan value untuk orang itu, bukan mengemis-kemis, ajarin saya ini. Ya kalau orang mau ngasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa dengan sopan ini bisa aja dibagi gitu loh. Jadi masih belajar dari orang lain. Yang paling penting itu belajar dari pengalaman orang lain karena mereka udah tahu, udah terbukti tesisnya masuk. Ya daripada kalian mencoba bermain dengan api, bisa langsung bertanya sama pakarnya, istilahnya seperti itu. Dan kalau kamu bilang tadi misalnya, oh ini kan tesisnya jurnalnya susah, persiapannya banyak. Ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman. Semakin susah dapat beasiswanya, juga semakin sedikit yang apply teman-teman. Saya pernah loh apply beasiswa di Berkeley itu, iseng aja apply. Wah,
Padahal itu brosurnya ditempel di sekolah, semua orang lihat. Tapi mikirnya sama, wah yang diterima ini yang nilainya bagus-bagus. Akhirnya saya dapat. Ternyata yang apply cuma 5 orang. Oh ya udah bersyukur. Untung saya apply gitu. Jadi Kak, saya mau nanya, kan tadi Kakak bilang, Kakak udah nyoba 10 beasiswa dan nggak semuanya juga berhasil gitu kan, Kak. Nah, jadi dia mau tahu nih, Kak, gimana sih cara Kakak untuk, menerima atau menghadapi beberapa penolakan tersebut? Dan gimana caranya untuk bisa bangkit lagi gitu, untuk semangat menggapai mimpi dan juga apply beasiswa yang lain lagi gitu, Kak? Karena sering kadang kita memang ketika dapat penolakan gitu pasti adalah perasaan kayak, "Oh capek gini gitu." Ya. Gimana sih Kak tipsnya gitu? Wah, pernah banget itu. Itu sempat saya bahas di YouTube saya yang 6 tips belajar. Itu penting banget. Ini salah satu tipsnya ya, teman-teman. Untuk mengingat alasan kalian memulai. Maksudnya gimana sih? Oke. Ketika kalian mau dapat beasiswa itu tujuan awalnya apa? Satu, ya supaya dapat beasiswa, supaya dapat uangnya, supaya bisa, kalau saya supaya bisa meringankan orang tua saya. Oke, itu tujuan awal saya. Oke, ini sekarang saya apply yang pertama ditolak, apply kedua tolak, 3 tolak, sampai yang ke-7 ditolak, dan saya berhenti. Pertanyaannya, akankah saya bisa membantu orang tua saya dengan mendapatkan beasiswa itu? Seperti saya jawab, tadi kesempatannya pasti 0 kalau saya tidak mencoba lagi. 0 kan, nggak nyoba kok. Nah, kalau saya nyoba lagi, saya punya 50% chance lagi untuk dapat beasiswa ini. Dan akhirnya saya dapat di beasiswa ke-8 ini. Jadi, penting banget teman-teman untuk mengingat alasan kalian memulai. Itu berlaku juga dalam segala hal. Saya ingin masuk Harvard. Saya tempel poster Harvard itu di meja belajar saya, supaya saya selalu teringat. Oke, ini tujuan saya. Ketika saya malas, saya teringat, oke, dengan saya malas ini apakah nilai saya akan bagus? Tidak. Dengan nilai saya tidak bagus, apakah akan masuk Harvard? Tidak. Ya, maka dari itu harus ngapain? Belajar lagi. Ya, ingat alasan kalian memulai, itu penting banget. Untuk beasiswa LPDP, apa yang ditanggung oleh LPDP dan apa yang tidak ditanggung oleh LPDP, namun tetap berkaitan dengan pendaftaran ke universitas di luar negeri. Itu pertanyaan pertama. Jadi apa yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh LPDP. Untuk pertanyaan kedua, apa saja kendala kakak selama mengikuti persyaratan ke luar negeri dan beasiswa LPDP? Dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana, Kak? Oke, yang pertama tuh tadi kendala apa tuh yang di-cover dan tidak di-cover dalam LPDP. Yang kedua tadi boleh diulang pertanyaannya? Yang kedua, kendala kakak dalam mengikuti persyaratan ke luar negeri untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Kendala. Pertama, tadi seperti saya sudah jelaskan, saya bukan dapat beasiswa LPDP, saya dapat beasiswa dari Harvard-nya langsung, merit-based scholarship. Jadi, kalau tanya kendalanya dapat beasiswa LPDP, saya nggak tahu karena saya bukan dapat beasiswa dari LPDP, singkatnya seperti itu. Tapi kalau untuk menjawab apa yang bisa di-cover dan tidak di-cover, kemarin saya sempat cek di website-nya juga, dia mencakup tuition fee, dia mencakup biaya hidup, bahkan biaya pesawatnya ke sana juga dicakup, biaya transport aku lupa, tapi ya 3 itu dapat sekolah, biaya hidup, biaya rumah tinggal itu juga termasuk ya, dan juga biaya transport terbang ke sana. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di website-nya ini. Website-nya saya copy paste. Silakan di situ. Jadi, halo Kak Parama, usaha apa saja yang kakak lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing, juga kemampuan TOEFL atau IELTS, dan sudah sejak kapan kakak menyiapkannya? Pasti ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena kunci pertama kita bisa untuk apply terkait beasiswa pasti juga bisa berbahasa asing. Lantas bagaimana Kak Parama menanggapinya? Nah, ini banyak cara ya. Kalau ini juga literally baru saya bahas kemarin di video saya yang baru saya upload kemarin. Jadi teman-teman nanti kalau mau nonton tips belajar bahasa Inggris di situ lengkap banget. Udah dari awal sampai awal saya cerita di situ ada 4 tips. Oke, kalau yang dari saya yang mungkin saya bagikan sekarang, obviously kalian misalnya bisa ikut bimbingan belajar atau les. Itu saya awalnya juga dari situ les.
Tapi ketika saya bahkan di Amerika sendiri, karena les di sana mahal, jadi saya ikut bimbingan online melalui aplikasi. Itu aplikasinya juga saya udah jelaskan di video YouTube saya, bisa langsung cek YouTube channel Parama Suteja. Di situ, dan di situ kalian bisa langsung ke sana. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang paling penting sebenarnya kalau mau belajar bahasa Inggris tuh dipakai setiap hari, teman-teman. Jadi nggak akan bisa bahasa Inggris kalau nggak pernah dipakai. Terus kemarin yang saya sering dapat komentar tuh, nanti kalau pakai bahasa Inggris dikira sok-sokan gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih lihatnya tuh, kalau dibilang sok-sokan, namanya juga belajar, kan nggak sok-sokan ya. Kalau tujuannya buat sombong kan baru sok-sokan. Jadi kalian tuh mau ngomong bahasa Inggris, mau ngomong nggak, tuh pasti ada orang yang pasti istilahnya nyinyir gitu. Jadi asalkan kalian tuh tujuannya untuk mengembangkan diri kalian, jangan dengerin kata orang lain. Yang penting kalian bisa berkembang menjadi lebih baik, itu yang paling penting buat kalian. Kan kalian yang akhirnya mau mimpinya ke luar negeri kan juga kalian gitu loh. Halo. Maria. Halo. Kak, aku mau tanya, gimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri kita, apalagi untuk memulai sesuatu, memulai untuk mempunyai mimpi yang besar, itu kan juga butuh skill dan juga butuh, yang utama itu kan juga butuh rasa percaya diri. Kalau tanpa rasa percaya diri, kita juga nggak akan memulai sesuatu. Nah, gimana caranya kita ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kita? Thank you. Ini pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya menarik ya ini, kayak wah gimana nih supaya bisa punya mimpi yang besar. Salah satu yang saya lihat itu, kalian tuh harus punya orang yang kalian misalnya idolakan ya istilahnya. Kalau saya sendiri tuh sebagai arsitek ini punya idola saya juga banyak nih, misalnya Frank Gehry, Zaha Hadid, dan lain-lain. Itu kan dari arsitek-arsitek yang nama istilah star architect, arsitek bintang yang buat saya tuh ingin bermimpi, wah suatu hari bisa nggak ya kayak mereka itu. Gitu. Satu, bisa mendapat dari idola. Kedua, kalian tuh harus menyadari bahwa mimpi itu nggak ada ruginya. Kalian bisa mendapatkan hal terbaik di dunia hanya dengan bermimpi. Dan mimpi itu gratis loh teman-teman. Enak nggak? Kalian tuh mimpi kan ada di pikiran kalian, dan itu yang membuat kalian tuh sebenarnya jadi motivasi kalian ke depannya. Karena kalian punya mimpi itu, malah itu yang akan membangun confidence kalian. Jadi bukan membangun confidence dulu untuk mencapai mimpi, tapi kalian tentukan goal. Oke, aku pingin masuk Stanford suatu hari. Oke, itu jadi mimpi kalian. Aku pingin masuk MIT suatu hari, pingin masuk Harvard suatu hari. Nah, itu mimpi kalian, dan jadikan itu dorongan kalian untuk menjadi confident. Jadi bukan confident dulu baru mimpi. Nah, selain cari idola, harus punya mimpi dulu untuk membangun confidence. Kira-kira sudah menjawab, Maria? Atau? Iya, sudah. Thank you, Kak. Belum ya, Kak ya. Tapi saya tadi sedikit melihat dari pertanyaannya bahwasanya pastinya setiap mimpi itu pasti ada gagal dan ada suksesnya. Kapan kita berhenti bermimpi atau kapan kita kadangkala kita lelah atau putus asa. Lantas seperti apa terkait menanggapi hal seperti itu? Kalau lebih seperti yang saya ceritakan, mimpi itu nggak apa-apa ya. Jadi mimpi sebesar mungkin, yang kelihatannya nggak mungkin aja bisa. Jadi saya dari Solo pun, waktu saya bersekolah di SMA Nasional di Solo, apakah saya terbayang suatu hari akan bersekolah di Harvard? Tidak. Apakah saya terbayang akan mendapatkan beasiswa tuition penuh dari Harvard? Tentu tidak juga, teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya itu, karena saya bermimpi, inilah yang membuat saya mempersiapkan persiapan untuk masuk sekolah-sekolah tersebut. Nah, kapan harus mungkin berhenti bermimpi? Ketika kalian mungkin tidak berusaha menggapai mimpi itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya saya bermimpi masuk Harvard, tapi saya mimpi masuk Harvard, tapi saya tahu bahwa masuk Harvard itu harus ambil TOEFL. Tapi saya tidak mau ambil TOEFL, ya udah nggak usah masuk Harvard gitu loh istilahnya gitu. Tapi kalau kalian punya dorongan untuk masuk Harvard dan kalian melakukan mimpi itu, kejar terus teman-teman, nggak ada kata berhenti gitu teman-teman. Halo.
Hardi. Halo. Ya, izin Kak bertanya Kak dari Palembang. Wah, Sumatera jauh sekali. Iya. Kak, menarik tadi 3 hal yang pertama dibahas di awal. Itu ada masalah nilai, terus juga ada masalah leadership melalui organisasi ataupun komunitas, dan yang ketiga itu ada humanity, jiwa sosial kita. Kalau boleh tahu dari ketiga itu persentase masing-masingnya berapa ya Kak? Agar kita bisa melihat potensi dari ketiga itu yang mana yang harus kita kejar duluan. Kalau Kakak sendiri itu dari ketiga itu apa yang menjadi prioritas Kakak? Mungkin bisa berbagi dengan kita semua Kak. Terima kasih. Baik, langsung bisa dijawab oleh Kak Parama. Kalau ditanya prioritas yang mana, yang saya bisa jawab itu semua hal tersebut, 3 hal tadi, memiliki role atau peran mereka masing-masing. Misal, jadi ini bukan yang kayak harga mati istilahnya. Kalau ini juga sering ditanyakan ya, kayak kali ini kalau saya nilainya jelek, apakah saya pasti tidak akan diterima di Berkeley? Ya belum tentu. Ada yang nilainya 4, IP-nya 4, tapi ditolak di Berkeley, ya ada. Yang 3 IP-nya tidak 4 diterima di Berkeley, ya banyak gitu. Jadi maksudnya apakah harus ini dapat sempurna? Enggak. Ketika kalian misalnya nggak dapat nilai sempurna, kalian bisa mengimbangi dengan 2 hal tadi, misalnya sisi organisasi dan sisi kemanusiaan. Ketika mungkin kalian kegiatan kemanusiaannya nggak banyak, ya nilai kalian harus sebaik mungkin, organisasinya sebagus mungkin gitu loh. Yang penting kalian itu jangan jadi average atau rata-rata. Kalau bisa di atas rata-rata. Kalian sendiri kan lebih pilih, misalnya jadi orang yang penerima di sekolah itu, lebih pilih mana orang yang rata-rata atau orang-orang yang bisa berbeda gitu kan. Apakah harus pintar? Enggak. Tadi saya bilang enggak. Yang penting kalian tuh punya ketiga faktor ini loh. Kalau nggak bagus di sini, ya bisa aktif di 2 ini. Jadi itu setiap orang memiliki peran yang masing-masing dalam bidang itu. Gitu. Saya ingin bertanya, Kak. Kakak diterima dari 11 universitas. Bagaimana cara Kakak melihat universitas mana yang lebih bagus dari universitas lainnya? Apakah Kakak melihat dari prestasi universitas itu atau dari lulusan universitas tersebut? Terima kasih. Kalau ditanya, ini memang banyak faktor ya. Jadi seperti tadi saya cerita, saya itu juga teman saya yang bisa diterima di Harvard, MIT, ada yang pilih Harvard, ada juga yang pilih Harvard, MIT, pilih MIT. Itu kembali lagi ke tujuan akhirnya. Jadi kalau saya mungkin cocok dengan filosofinya desain Harvard. Teman saya ini diterima di dua-duanya, tapi lebih cocok ke hal-hal yang berbau teknis. Jadi mereka mau mengejar mimpi di bagian arsitektural yang berbau teknis. Jadi kalau saya lebih lihat kalian itu tujuan akhirnya mau kemana, terus kalian lihat lagi ke sekolah itu, bagaimana sekolah itu bisa mengakomodasi kalian supaya kalian tuh bisa mencapai mimpi yang kalian mau. Istilahnya gitu. Misalnya kayak aku pingin nih belajar robotik di MIT, pingin belajar arsitektur robotik, ya jadi mungkin lebih baik masuk ke MIT karena mereka memiliki lab robotik yang sangat bagus. Misalnya seperti itu. Nah, jadi itu lihat tujuan akhirnya. Sebelum itu, saya akan meringkas sedikit tips dari Kak Parama bisa sampai mendapatkan beasiswa 7 universitas ternama dan juga diterima di 11 universitas ternama juga. Dan saya ucapkan congratulations ya Kak untuk bisa menempuh S2-nya nanti. Baik, jadi ya sama-sama. Jadi sedikit tips dan triknya. Yang pertama yaitu persiapan juga sangat penting, sangat matang juga, harus bisa menggali terus potensinya atau mengikuti organisasi atau volunteer seperti itu. Dan tentunya cari informasi jika teman-teman membutuhkan beasiswa, jangan sampai pantang menyerah terkait itu, terus gali informasi agar bisa mendapatkan beasiswa. Dan yang ketiga pastinya ada mentor yang bisa memberikan jalan yang terbaik bagaimana kita harus tetap bisa melangkah. Nah, satu yang bisa saya ambil dari Kak Parama, bahwasanya Kak Parama ini juga pribadi yang sangat pantang menyerah, karena struggle is real ya Kak. Perjuangan itu harus terus diperjuangkan sebuah mimpi, jangan sampai berhenti di titik. Dan pastinya perjuangan itu
juga membutuhkan usaha dan doa. Nah, sebelum itu Kak, mungkin bisa ada tambahan sedikit closing statement dan juga boleh nih ajak teman-teman milenial untuk bisa berdonasi bersama Indonesia Millennial Connect. Silakan Kak. Ya teman-teman, jadi saya senang banget ya bisa berbagi hari ini di Indonesian Millennial Connect, dan ini juga merupakan opportunity yang baik buat teman-teman jika mau membantu teman-teman kita yang terdampak untuk COVID. Jadi teman-teman bisa langsung untuk berdonasi di Indonesia Millennial Connect, supaya ini juga menjadi salah satu contoh langkah awal kalian menunjukkan sisi kemanusiaan kalian, istilahnya begitu. Nah, juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Parama selaku narasumber kita pada hari ini telah memberikan kesempatan kita untuk bisa sharing bareng tentunya. Terima kasih Kak Parama. Terima kasih banyak teman-teman, Kak Salsa juga, dan tim Indonesia Millennial Connect yang telah mengadakan acara ini. Kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi yang mau sekolah di luar negeri atau mimpi suatu hari bisa sekolah di sana. Pasti bisa teman-teman. Yang penting dream big and never give up. Niat hati ke Samarinda, malah nyasar ke Eropa, ingin mimpimu menjadi nyata, baluti itu dengan usaha. Sekian dari saya, Salsabila Febriantika, mohon maaf yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, sampai jumpa di session talk selanjutnya.